Cara menabung yang benar. Menabung bukan hanya menyimpan uang, tetapi membangun masa depan melalui kebiasaan finansial yang disiplin dan strategi yang tepat. Ngatur uang sebenarnya jauh lebih sederhana kalau kita mulai dari cara mikirnya dulu. Banyak yang merasa sudah menabung, tapi sebenarnya hanya menyimpan sisa pengeluaran. Pola seperti ini bikin keuangan terasa cepat habis dan sulit dibangun. Karena itu, langkah awal yang paling penting adalah membentuk kebiasaan menabung sejak awal, bukan menunggu sisa. Kita bisa mulai dari hal kecil. Begitu gajian masuk, sisihkan dulu sebagian untuk tabungan. Anggap saja itu seperti mengamankan masa depan kita. Setelah itu, baru atur kebutuhan lain. Cara ini bikin pengeluaran jadi lebih terarah dan tidak belingsatan ketika ada hal mendadak muncul. Pelan-pelan kita juga jadi terbiasa membedakan kebutuhan dan keinginan. Jadi tidak mudah tergoda hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Ketika pola ini berjalan terus, rasa nyaman mulai terasa. Dana darurat pelan-pelan terbentuk. Rencana jangka panjang terasa lebih mungkin dicapai, dan kita punya pegangan kalau ada situasi tak terduga. Menabung bukan soal angka besar, tapi soal konsistensi. Sekalipun jumlahnya kecil, kebiasaan ini akan ngasih dampak besar kalau dilakukan terus-menerus. Selain bikin hidup lebih tenang, tabungan yang sehat juga membuka peluang baru. Kalau suatu hari ada kesempatan ikut pelatihan, mulai usaha kecil, atau ingin mencoba hal baru, kita tidak perlu bingung cari dana. Uang yang sudah disisihkan jadi modal untuk berkembang. Jadi, menabung bukan hanya tentang menyimpan, tetapi tentang memberi ruang untuk masa depan yang lebih luas. Intinya, kalau cara menabung benar, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi merasa dikejar kebutuhan, tapi justru lebih siap menghadapi apapun yang datang. Menabung sering dianggap kegiatan sederhana. Simpan uang, tutup buku, selesai. Padahal maknanya jauh lebih dalam dari itu. Menabung itu ibarat cara kita memastikan hidup nanti nggak penuh kejutan yang bikin pusing. Setiap kali kita nyimpen uang, sebenarnya kita lagi kasih ruang buat diri sendiri supaya lebih siap menghadapi apapun yang datang. Kita sering merasa penghasilan kecil bikin menabung sulit. Padahal yang bikin ribet itu biasanya pola pikir kita sendiri. Menabung nggak harus langsung dalam jumlah besar. Mulai kecil pun nggak masalah, yang penting rutin. Begitu kita biasakan sisihkan sebagian uang di awal, pola hidup otomatis berubah. Pengeluaran jadi lebih terkontrol, keinginan impulsif berkurang, dan kita lebih paham mana yang penting dan mana yang cuma godaan sesaat. Pelan-pelan, kebiasaan ini bikin hidup terasa lebih ringan. Kita mulai sadar bahwa punya tabungan itu bukan cuma soal saldo, tapi soal rasa aman. Kita nggak mudah panik kalau ada kebutuhan mendadak. Kita lebih santai kalau ada kejadian tak terduga. Dan yang paling terasa, kita jadi lebih percaya diri karena tahu ada cadangan yang bisa diandalkan kapanpun dibutuhkan. Menabung juga bikin jalan buat banyak peluang baru. Mau ikut kelas pengembangan diri, pengen coba usaha kecil, atau sekadar punya dana ekstra buat rencana pribadi? Semua itu jadi lebih mudah dicapai kalau tabungan sudah terbentuk pelan-pelan. Kebiasaan kecil ini memberi efek besar dalam jangka panjang. Intinya, menabung itu bukan tentang menahan diri berlebihan. Ini tentang memberi masa depan versi terbaik dari diri kita. Sedikit demi sedikit, semuanya bisa kebentuk asal konsisten. Selama ini banyak yang berpikir bahwa menabung cukup dengan menyimpan uang di satu tempat lalu dibiarkan begitu saja. Padahal, ada hal yang sering luput. Nilai uang bisa turun kalau hanya disimpan tanpa berkembang. Disinilah pentingnya memahami konsep menabung produktif. Kita bukan cuma nyimpen uang, tapi juga bikin uang ikut bekerja buat masa depan. Menabung produktif bukan berarti langsung masuk ke dunia rumit. Justru sekarang pilihan makin mudah diakses. Banyak platform yang sudah memberikan cara simpel buat mulai dari nominal kecil. Intinya, kita kasih kesempatan buat tabungan tumbuh, bukan sekadar ngumpul. Dengan cara ini, nilai uang bisa menyesuaikan dengan inflasi, jadi tidak tergerus waktu. Misalnya, kita bisa pilih instrumen yang risikonya rendah sampai sedang, tergantung kenyamanan masing-masing. Banyak orang sekarang mulai kenal reksadana, dan ini termasuk pilihan yang cocok buat pemula. Cukup setor rutin, biarkan manajer investasi yang mengelola. Kita tidak perlu pusing memantau tiap hari, tapi hasilnya pelan-pelan bisa terasa. Pilihan lain ada emas digital, yang sekarang juga makin gampang dibeli secara bertahap.
Emas dikenal stabil dan mudah dicairkan kapan saja. Cocok buat proteksi nilai kalau keadaan ekonomi lagi nggak menentu. Ada juga instrumen lain yang bisa jadi pertimbangan, tapi kuncinya tetap sama. Tabungan harus punya peluang bertumbuh. Dengan menabung produktif, kita menyelamatkan diri dari risiko nilai uang yang menyusut dan sekaligus membuka kesempatan untuk memperkuat kondisi finansial dalam jangka panjang. Langkah kecil seperti rutin setor ke instrumen yang tepat bisa memberi hasil yang jauh lebih baik beberapa tahun ke depan. Menabung jadi terasa lebih menyenangkan kalau uangnya ikut berkembang. Saham sering terdengar menakutkan karena terkesan rumit dan penuh istilah asing. Padahal, kalau dipahami dengan cara yang sederhana, saham justru bisa jadi salah satu cara menabung jangka panjang yang lumayan efektif. Kita bukan sedang main sesuatu, tapi menyimpan uang dalam bentuk kepemilikan kecil dari perusahaan yang kita percaya. Cara yang paling ramah pemula itu sebenarnya sederhana, beli sedikit demi sedikit secara rutin. Pola seperti ini biasanya dikenal dengan konsep beli bertahap. Kita nggak perlu menebak-nebak kapan harga naik atau turun. Yang penting rutin masuk setiap bulan, sehingga harga pembelian kita rata dalam jangka panjang. Cara ini jauh lebih tenang dan nggak membuat kita overthinking. Banyak perusahaan besar yang sudah puluhan tahun berdiri dan stabil. Dengan memilih perusahaan seperti itu, kita bisa lebih nyaman menjalani proses menabung lewat saham. Kita tidak perlu punya modal besar untuk memulai. Sekarang bahkan nominal kecil pun sudah cukup untuk beli sebagian kecil saham. Yang dibutuhkan hanya konsistensi dan kesabaran. Keuntungan dari menabung saham juga bukan cuma dari naiknya harga. Ada perusahaan yang rutin memberikan pembagian keuntungan setiap tahun. Ini bisa jadi tambahan menarik yang nanti bisa diputar lagi untuk membeli saham baru. Lama-lama jumlah saham kita bertambah, dan nilainya ikut berkembang. Walaupun begitu, tetap penting untuk sedikit belajar membaca kondisi perusahaan sebelum membeli. Tidak perlu ahli, cukup tahu apakah bisnisnya sehat dan stabil. Dengan pengetahuan dasar seperti itu saja, kita sudah bisa menabung saham dengan lebih tenang. Intinya, menabung lewat saham bukan perkara cepat kaya. Ini cara pelan-pelan membangun aset yang tumbuh seiring waktu. Kalau dijalani dengan disiplin, hasilnya bisa terasa bertahun-tahun ke depan. Properti itu sering dianggap sesuatu yang, wah, dan kayaknya cuma bisa dimiliki orang yang sudah mapan. Padahal kalau kita lihat lebih santai, properti sebenarnya salah satu cara menabung jangka panjang yang cukup aman. Nilainya cenderung naik dari tahun ke tahun, dan kalau dimanfaatkan dengan tepat, properti bisa jadi sumber pemasukan tambahan. Kita nggak harus mulai dari yang besar. Sekarang sudah banyak pilihan yang bisa diakses dengan modal yang jauh lebih ringan. Ada sistem patungan, ada platform digital, bahkan ada opsi cicilan yang bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan. Yang penting, kita paham bahwa properti itu bukan cuma soal punya bangunan, tapi tentang mengamankan aset bernilai yang terus berkembang. Keuntungan properti itu terasa pelan, tapi stabil. Misalnya, kalau kita punya rumah kontrakan atau kos-kosan, ada pemasukan bulanan yang bisa bantu menambah tabungan. Atau kalau punya tanah, nilainya biasanya naik seiring waktu tanpa perlu kita urus terlalu banyak. Sifatnya yang tumbuh perlahan ini bikin properti cocok dijadikan bagian dari tabungan jangka panjang. Selain itu, properti juga punya nilai psikologis. Ada rasa aman tersendiri ketika kita punya aset nyata yang bisa dilihat dan disentuh. Bahkan kalau situasi ekonomi lagi berubah-ubah, properti biasanya tetap punya nilai yang terjaga. Itu sebabnya banyak orang menjadikannya pilihan untuk memperkuat kondisi finansial secara pelan tetapi konsisten. Kalau belum mampu beli aset besar, tidak ada masalah. Kita bisa mulai dari opsi yang kecil dulu. Yang penting adalah memahami bahwa properti bisa jadi bagian dari cara menabung yang lebih strategis. Bukan soal cepat dapat untung, tapi tentang membangun fondasi yang kuat untuk beberapa tahun ke depan. Ada satu hal yang sebenarnya jadi benang merah dari semuanya, konsistensi. Menabung, mau lewat rekening biasa, emas, saham, atau properti, hasilnya nggak akan terasa kalau cuma dilakukan sesekali. Justru kekuatan utamanya ada di kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Kita sering terlalu fokus sama jumlahnya. Padahal, yang bikin tabungan kuat itu bukan seberapa besar uang yang disisihkan, tapi seberapa rutin kita menjalaninya. Mulai dari 5% atau 10% penghasilan pun sudah cukup. Yang penting jalan dulu. Ketika kebiasaan ini sudah terbentuk,
Kita nggak perlu lagi mikir keras setiap bulan. Tubuh dan pikiran otomatis terbiasa mengalokasikan sebagian penghasilan untuk masa depan. Biar makin gampang, kita bisa pakai sistem otomatis. Misalnya, begitu gajian masuk, ada sebagian uang yang langsung pindah ke rekening tabungan khusus. Cara ini membantu kita tetap disiplin tanpa harus mengingatkan diri sendiri. Lama-lama, tabungan tumbuh tanpa terasa karena semua berjalan otomatis. Konsistensi juga bikin kita lebih siap menghadapi hal-hal yang nggak bisa diprediksi. Butuh dana darurat? Ada. Pengen ikut pelatihan? Siap. Punya peluang bisnis dadakan? Tinggal ambil dari tabungan yang sudah disiapkan pelan-pelan. Intinya, tabungan yang rapi itu bukan cuma soal angka di rekening, tapi soal rasa aman yang kita bangun sedikit demi sedikit. Dan yang paling penting, kebiasaan menabung melatih kita untuk lebih bijak. Kita jadi lebih tenang ambil keputusan, nggak gampang terbawa tren konsumtif, dan lebih fokus pada tujuan jangka panjang. Saat kebiasaan ini sudah tertanam, hidup terasa jauh lebih ringan. Menabung bukan soal menunggu kaya dulu, tapi justru cara supaya kita bisa sampai ke titik itu. Pelan-pelan, tapi pasti.